البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di lapangan number. Sudah resmi ya, apa Syria presiden Syiah Rafidhahnya sudah jatuh, betul katanya ya. Alhamdulillah. Tapi setelah pengorbanan berapa ribu orang ya, sejak tahun berapa katanya, 2014 lah, berapa dulu itu, berapa Coba sekarang berapa? anak tak tahu. Harganya mahal sekali, harga nyawa. Harga apa, pergantian kepala negara lewat pemberontakan mahal sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Sahih Bukhari jilid 3, masih di awal-awal muka surat 274. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, tsumma qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, barang siapa berdiri salat di malam Ramadan, yahtamilu annal murada huwa salatul lail. Ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah salatul lail, dan ini yang paling jelas walaupun dohir lafadznya umum, qama Ramadan. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksudkan dengan berdiri di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Wa tafaqal ulama ala istihbabiha. Para ulama bersepakat ini mustahab. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah waqtalafu fi annal afdal salatuha munfaridan fi baitih. Para ulama berselisih pendapat, bahkan dari kalangan sahabat dan tabi'in banyak perselisihan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Pendapat banyak sekali memang. Yang lebih utama itu sholat sendirian fi baitih, di rumahnya, am fi jama'atin fil masjid, ataukah di jamaah dalam masjid. Faqala Syafi'i wa jumhuru ashabih, Imam Syafi'i dan mayoritas pengikut beliau, wa Abu Hanifah wa Ahmad, demikian pula Abu Hanifah dan Ahmad, wa ba'dul Malikiyah, dan sebagian Malikiyah, wa ghairuhum, dan yang selainnya mengatakan al-afdal sholatuha jamaah, yang paling utama adalah sholatnya secara berjamaah, kama fa'alahu Umar bin Khattab was sahabah, seperti yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan telah dicontohkan oleh Nabi juga dalam 3 malam kurang lebihnya. Wastamarra amalul muslimina alaih, dan amalan kaum muslimin terus di atas yang seperti itu, walaupun bukan semua. Banyak sahabat yang memilih sendirian, tabi'in juga, dengan beberapa alasan. Li'annahu minasya'airidz dhahirah. Jelas pendapat ini yang paling betul, walaupun tidak ijma', tapi ini yang paling betul. Karena sholat tarawih termasuk dari syiar-syiar yang jelas. Syiar bulan Ramadan, selain puasanya. Ada puasa dan ada qiyam. Fa asbaha sholatal id, maka dia mirip dengan sholat id. Iya, hari raya, syiar terbesarnya adalah sholat. Wa qala Malik wa Abu Yusuf wa ba'du Syafi'iyah wa ghairuhum, sebagian yang lain mengatakan al-afdal furada fil bait, yang paling utama adalah sendiri-sendiri di rumah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolus sholat sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama adalah sholatnya seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Jelas ini umum ya. Sholat sunnah yang paling utama adalah di rumah. Ini hadis Zaid bin Sabit diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kita tahu ada dalil khusus yang menunjukkan jamaah di Ramadan itu lebih utama. Memang ini khilaf. Baik. Selesai dari Syarah Nawawi. Walakinna qiyama Ramadan yahtamilu aidan ma huwa ausa. Tetapi yang namanya qama Ramadan, melakukan qiyam di bulan Ramadan, ada kemungkinan yaitu dia lebih luas, wa'am lebih umum min sholatit tarawih daripada sholat tarawih. Li umumil lafad, karena umumnya lafad. Fayashmalu ala sholatil lail wa qiraatil Qur'an wal adkar. Makanya amalannya umum. Ada qiyamul lail, ada membaca Al-Qur'an. Ya, ma'ruf di dalam hadis Ibni Abbas, Rasulullah paling banyak membaca Quran memang di bulan Ramadan itu dan paling dermawan. Wal adkar, dan banyak-banyak berzikir. Wa talabil ilm, juga apa? Belajar di bulan Ramadan itu. Walaupun tidak selalu harus ya waktu cuti boleh cuti, tapi belajar, tetap belajar, membaca buku atau mendengarkan rekaman atau murajaah ilmu yang telah dimiliki, atau mungkin keluar dakwah, apa itu istilahnya, ceramah di sana di situ misalkan, atau apa di hari-hari Ramadan itu. Wa ghairi dzalik, dan amalan yang selain itu. Termasuk apa kata para ulama, yaitu sedekah. Dan memang kaum muslimin paling dermawan di bulan Ramadan memang ya. Baik. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, man qama Ramadan, qama bitta'ah fi Ramadan, melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Ata bi qiyami Ramadan wa huwa tarawih, yaitu dia mendatangkan qiyamu Ramadan yang terkenal itu yaitu tarawih. Au qama ila sholati Ramadan, atau mungkin maknanya adalah qama, berdiri menuju ke sholat Ramadan. Ya qiyamul lail itu. Au ila ihya ilayali, atau menghidupkan malam-malamnya bil ibadah, untuk beribadah, ghaira lailatil qadar, selain al-qadar. Jelas kalau al-qadar paling semangat. Takdiron, ketika kita perkirakan, oh diperkirakan ini di 10 hari terakhir di malam ganjil. Bagaimana hari-hari yang lain? Tetap diisi juga. Wa yahsulu binahwi, dan itu juga yaitu man qama Ramadan itu dihasilkan dengan cara apa? Dengan amalan lain seperti tilawah, membaca Al-Qur'an, au shalah, atau salat-salat yang lain, mungkin memperbanyak salat istikharah atau salat wudu atau salat-salat yang lain. Atau sering keluar masuk masjid, berarti sering salat tahiyat misalkan. Wa dzikran au dzikran, macam harusnya alifnya hilang lah ya. Kan ada binahwi, harusnya majrur kan. Au dzikrin, paling kebanyakan alif di sini. Au ilmin syar'i, atau menegakkan ilmu syar'i, belajarkah, mengajarkah. Biasanya di Ramadan memang apa? Banyak dai-dai yang disebarkan untuk menjadi imam sekaligus pengajar di masjid-masjid tertentu. Wa kadza, apa ini ya? Kullu ukhrawi, demikian pula setiap amal ukhrawi, amalan-amalan akhirat. Selesai dari Faidul Qadir. Wa qala al-Allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, wa man qama Ramadan layaliyah, salat di malamnya, au mu'dhamiha, atau di mayoritasnya, tidak harus semua, bertakwa semampunya. Au ba'di kulli lailah, atau di sebagian dari setiap malam, bi sholatit tarawih, dengan mengerjakan sholat tarawih, wa ghairiha, dan yang selainnya, minat tilawati wa dzikr, tilawah, dzikir, wa tawaf, terutama yang iktikaf di sana ya, boleh sering-sering tawaf. Ada orang yang ikut sholat tarawih, ada juga yang masih ikut tawaf. Itu tidak masalah. Bahkan kita lihat di kitab salaf ada khilaf, mana yang lebih utama, qiyam Ramadan dalam keadaan jamaah
berjam-jam macam itu atau tawaf. Banyak khilaf, hatta di kalangan tabi'in mereka khilaf mana yang lebih utama untuk yang di Masjidil Haram semata. Tapi intinya banyak ibadah, tak masalah yang ini atau yang itu atau digabung jam ini atau jam yang itu pakai yang itu. Intinya waktunya dipenuhi dengan ibadah. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah man qama Ramadan ay qama bi taati fi layali, menjalankan ketaatan di malam-malamnya, min tilawatin au salatin au ilmin syar'i. Ini hampir sama ya, beberapa contoh untuk ibadah di situ. Au zikrillah, atau berzikir pada Allah. Iya, banyak-banyak berzikir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun sanadnya berpenyakit, tapi masalah doa boleh. Sekedar berdoa. Doa apa saja yang disukai tak masalah. Selesai dari At-Tanwir. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdiri di hari-hari Ramadan, la yalzamu annahu yaqumu tulal lail, tidak mengharuskan dia berdiri di sepanjang malam. Ia boleh beberapa jam semampunya, bertakwa semampunya. Bala yajuzu aqallu min dzalik, bahkan boleh lebih kecil, yaitu lebih pendek daripada sepanjang malam tadi. Perlu rehat-rehat sebentar, perlu duduk-duduk, perlu ini itu. Terutama yang di pondok biasanya apa? Menyempatkan untuk mencuci baju. Karena kalau siang-siang mungkin ngantuk atau pagi mengantuk ada. Ketika qiyamul Ramadan, waktu semuanya sedang sudah salam, langsung mereka berebut untuk mencuci baju. Itu kalau nggak beratur, sering beratur kalau di pondok-pondok besar. Jadi tak mungkin memang sepanjang malam sholat terus. Tapi lihat apa yang boleh dilakukan semampu-mampunya. Bala yajuzu aqallu min dzalik. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, laisal muradu bi qiyami Ramadan qiyama jami'i lailih. Bukan yang dimaksudkan qiyamul Ramadan berarti berdiri di seluruh malamnya. Dalam satu malam berapa jam ya? Misalkan 12 misalkan. Taklah kemudian kita sholat terus 12 jam itu. Wal yahsulu dzalika bi qiyamin yasirin minal lail. Bahkan itu juga dihasilkan dengan berdiri sebentar dari satu malam itu. Kama fi mutlaqit tahajud, seperti yang dilakukan di tahajud secara mutlak, tidak harus sepanjang malam tahajud terus. Wa sholati tarawih, dan sholat tarawih. Bahkan dalam Quran Allah mengatakan apa? Wa minal laili fatahajjat, bukan sepanjang malam tapi sebagian malam. Wara al imam, di belakang imam. Kal mu'tadi fi dzalik, yaitu seperti yang sudah biasa dilakukan. Wa bi sholatil isya was subuh, juga masuk di dalamnya adalah sholat isya, sholat subuh. Ini juga qiyam. Bahkan apa? Pahalanya lebih utama, namanya ibadah wajibah. Fi jamaah, di dalam jamaah. Li hadisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah, barang siapa sholat isya di dalam jamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka seakan-akan dia telah berdiri di setengah malam. Ya, nilainya besar sekali sholat isya berjamaah. Wa man shalla subuh fi jamaah, barang siapa sholat subuh dalam jamaah, faka'anna ma shallal laila kullah, maka seakan-akan dia sholat di sepanjang malam. Berarti apa, yang subuh lebih utama lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dengan lafaz ini. Ya, kita sebutkan di tahrid di bawah itu daftarnya. Nah, ini masuk di dalam qiyam juga. Tentunya lebih banyak lebih bagus sesuai dengan yang Nabi contohkan. Selesai dari Tarhut Tasrif. Wa qala al-Allamatul Munawi rahimahullah wa yakfi bi mu'dhamil lail. Dan cukup di dalam menjalankan hadis tadi, yaitu mayoritas dari malamnya itu, tidak harus sepanjang malam. Waqil bi sholatil isya was subuh jamaah. Ada yang mengatakan cukup juga dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Makanya Nabi sendiri mencontohkan hanya 3 malam dalam satu
Ramadan waktu itu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan sedikit-sedikit. Berarti apa? Kembalinya ke kadar kemampuan. Makin banyak makin bagus. Insya Allah, asal tidak sampai memaksakan diri sendiri. Memaksakan sampai melebihi kemampuan maksudnya. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan wahtisaban. Dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, ya jema'u baina at-tasdiqi wal iqrar, yaitu orang ini menggabungkan antara membenarkan syariat tadi dan mengakuinya, bisyar'iyati hadhil ibadat, mengakui disyariatkannya ibadah-ibadah ini tadi, wa annaha min indillah, dan dia beriman bahwasanya syariat ini datang dari sisi Allah, bukan buatan manusia. Ma'al ikhlasi fiha, disertai dengan keikhlasan dalam ibadah tadi, wa raja'i sawabiha indallah, dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, makna imanan ay tasdiqan bi annahu haqqun, yaitu membenarkan bahwasanya ini adalah suatu kebenaran. Muqtasidun. Muqtasid kan muqtasad kira-kira ya. Karena apa? Dohirnya isim maf'ul kan. Muqtasadun fadilatuh. Keutamaannya memang diinginkan. Wa makna ihtisaban ay ayyuridallaha ta'ala wahdah. Dia menginginkan Allah Ta'ala semata. Layak sudu ru'yatan nas. Tidak bermaksud agar dilihat orang. Wala ghaira dzalik, tidak pula menginginkan yang lain. Mimma yukhaliful ikhlas, yang menyelisihi ikhlas. Jelas ujian makin berat ketika ada CCTV atau ada gitu-gitu ya untuk diiklankan di media-media massa. Gimana boleh ikhlas? Ini ujian berat sekali. Memang mestinya tak perlu ada itu. Gambar makhluk bernyawa lagi. Syiar Islam sejak zaman Nabi tegak tanpa maksiat macam itu. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa makna qaulihi imanan wa ihtisaban, yakni musaddiqan bi fardhi siyamih. Dia membenarkan tentang diwajibkannya puasa Ramadan, wa musaddiqan bis sawabi ala qiyamihi wa siyamih, dan dia membenarkan bis sawab, pahala yang disebabkan karena ini ala di sini sababiyah ya. Karena dia melakukan sholat dan puasa Ramadan. Muhtasiban muridan bidzalik. Muhtasiban yaitu dia menginginkan dengan amalannya tadi wajah Allah. Wajah Allah. Bari'an minar riya'i was sum'ah. Berlepas diri, bebas dari riya' dan sum'ah. Rajian alaihi sawabah. Mengharapkan pahala Allah atas ibadahnya itu. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Kemudian wal jam'u baina hadzainil amrayn, menggabungkan di antara dua perkara ini min sifatil mukmin, itu termasuk dari sifat-sifat mukmin, beriman dan mengharapkan pahala. Khilafan lil kafirin wal munafiqin, berlainan dengan karakter orang kafir dan munafik. Qala al-allamatu Ibnul Jauzi rahimahullah, wa qauluhu imanan wa ihtisaban ay tasdiqan bil ma'bud, membenarkan zat yang disembah, al-amirilah, yang memerintahkan amalan tadi, memerintahkan untuk mengerjakan amalan tadi, wa ilman bi fadilatil qiyam, dan dia mengetahui keutamaan qiyamul Ramadan tadi, wa wujubis siyam, dia tahu wajibnya puasa, wa khaufan min iqabi tarkih, dia takut akan hukuman kalau meninggalkannya, meninggalkan yang wajib tentunya maksudnya. Wa muhtasiban jazila ajrih, mengharapkan pahalanya yang banyak. Wa hadhihi sifatul mukmin, ini sifat mukmin. Orang kafir tidak beriman pada hari akhir dan seterusnya, atau orang munafik yaitu riya dan sebagainya. Selesai dari kitab Kasyful Mushkil. Wa summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaban, wa hadzanil lafdhan, dua lafaz ini mansuban. Iya, kenapa mansub ya? Imanan, bukan imanun atau imanin. Mansub alal illiyah, yaitu menunjukkan inilah alasannya. Kenapa dia berbuat itu? Awil haliyah, atau menunjukkan dalam keadaan. Kita tahu hal itu biasanya adalah dengan isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah. Tapi kenapa sekarang halnya itu berupa masdar? Berarti ditakwil.
Yaitu apa? Man qama ramadhana mu'minan wa muhtasiban. Jadi masdarnya kembali kepada isim fa'il. Makanya boleh jadi mansub karena sebagai ilah atau mansub karena sebagai hal. Wa huwa syartun linailil fadilatil madhkurah, dan perkara ini adalah syarat untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan, yaitu pengampunan dosa. Syaratnya apa? Iman dan ihtisab. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa fi qaulihi alaihi salam imanan wa ihtisaban dalilun ala annal a'mala sholihah. Di situ ada dalil bahwasanya amal soleh innama yaqa'u biha ghufranu dzunub, hanyalah dengan itu akan dihasilkan pengampunan dosa, wa takfirus sayyi'at, dan penghapusan kesalahan-kesalahan ma'al imani wal ihtisab, jika disertai oleh iman dan mengharapkan pahala, wa sidqin niat, dan jujurnya niat-niat. Selesai dari al-istidkar. Wa qala al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah annal wajha alladhi yakunu takfiru bih, ketahuilah bahwasanya sisi ibadah yang dengan itu akan dihasilkan pengampunan dosa-dosa, huwa ayyaqumahu, yaitu dia melaksanakannya imanan, dalam keadaan dia beriman kepada apa? Bisidqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman akan jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi targhibihi fi, di dalam anjuran beliau pada amalan tadi. Yakin memang Nabi jujur. Tidak seperti mungkin misalkan Nabi palsu. Oh, kalau engkau berbuat ini, pahalanya begini-begini. Nabi palsu buat berita palsu. Tapi dia yakin berita Nabi betul. Wa ilman, dan dalam keadaan beriman bi anna ma wa'ada bih, bahwasanya apa yang Nabi janjikan, ma wa'ada bihi man qamah, untuk orang yang melakukannya, ala ma wa'adahu bihi, sesuai dengan apa yang Nabi janjikan. Wahtisaban indallahi ta'ala, dan dalam keadaan dia mengharapkan itu dari Allah Ta'ala. Wa annahu yaqumuhu, dan bahwasanya dia melaksanakannya roja'a sawabillahi ta'ala, dalam keadaan mengharapkan pahala Allah Ta'ala. La riya'an wala sum'ah, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar orang, yaitu niatnya bukan itu. Wala ghaira dzalik, ataupun yang selainnya, mimma yufsidul amal, yang akan merusak amalan. Selesai dari Al-Muntaqa. Berarti apa? Syaratnya dua. Fala budda minal jam'i baina hadaini syartain, wajib menggabungkan dua syarat ini. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, imanan ay tasdiqan biwa'dillah, membenarkan janji Allah melalui rasulnya, ya. Bisawabi alaih, tentang pahala atas amalan tadi. Wahtisaban ay ikhlason, ikhlas. Wa nasobahuma, Nabi menasobkannya alal hal awil maf'ulilah, maf'ulah maksudnya adalah maf'ul li ajli, yaitu illah. Wa jama'a bainahuma, Nabi menggabungkan di antara iman dan ihtisab, li'annal musaddiqa lisyai', karena orang yang membenarkan sesuatu qad la yaf'aluhu mukhlishan, terkadang dia tidak melakukan itu dalam keadaan ikhlas. Misalkan orang macam kita yakin kalam Nabi betul, tapi kadang untuk ikhlas, oh ini perkara lain lagi, susah. Ya, namanya kita punya hawa nafsu dan setan. Bal linahwi riya, boleh jadi dia berbuat itu karena riya. Wal mukhlisu fil fi'il, sebaliknya orang yang ikhlas di dalam mengerjakan amalan tadi, qad la yakunu musaddiqan bisawabih, boleh jadi dia tidak membenarkan pahala. Memang dia ikhlas ingin beribadah pada Allah, tapi dia tak yakin berita Nabi itu betul. Misalkan kan orang yang parah dalam akidah Mu'tazilah, bahwasanya hadis hanya boleh diterima kalau mutawatir, sementara hadis man qama Ramadan ini tidak sampai mutawatir, maka dia tak percaya. Tapi nggak apa, saya ibadah saja. Misalkan ada yang seperti itu. Kemudian fala malja'an li ja'lisani ta'qidan lil awal, maka tidak ada alasan untuk kita malja, yaitu tempat bernaung, yaitu tak ada alasan kita menjadikan kalimat kedua ihtisaban untuk menguatkan lafaz yang pertama. Jelas bukan taukid.
Tapi memang dua syarat yang berdiri sendiri. Yaitu dua-duanya syarat. Bukan sekedar lafaz kedua, sekedar penguat bagi lafaz pertama. Bukan. Tapi dua-duanya memang harus ada. Selesai dari Faidul Qadir. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.